Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah ada? Ya. Ketua kelasnya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min haliyatin nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah absen dulu ya. Bagi namanya yang dipanggil silakan jawab hadiroh. Apa? Hadiroh. Ya, hadiroh. Balkis hadiroh. Batrisya hadiroh. Fatia Nabila Fatia Hafiza Jihan Ikannya Laika Lutfia Mandalika Najwa Rafaila Rahma Utami Washifa. Berarti hari ini hadir semua. Syazani, ya Syazani. Gimana kabarnya anak-anak ustazah? Jadi hari ini kita belajar apa? Bahasa Arab. Mau langsung belajar atau ice breaking dulu? Ice breaking. Berdiri dulu. Kalau ustazah bilang Wahidun, tepuk tangannya satu. Satu kali. Kalau Isnani, kalau Zikrun, jangan ya, jangan tepuk. Saya coba ya. Wahidun, Isnani, Zikrun. Lagi ya. Wahidun, Isnani, Wahidun, Zikrun. Lagi. Wahidun, Isnani, Zikrun. Wah. Siapa namanya? Jihan. Masih ingat nggak materi kita yang sebelumnya? Apa? Iya, percakapan. Dasarnya percakapan apa? Hiwar. Jadi silakan dulu. Jadi sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ustazah ingin mengingatkan lagi materi yang sebelumnya atau yang di minggu yang lalu. Kemarin yang minggu lalu kita belajar tentang percakapan atau hiwarun. Percakapan tentang apa? Tentang itu orangnya. Tentang iya, tentang alamat atau unwanun. Terus hari ini
Ada yang tahu nggak kita bakal belajar apa? Huruf jar sama zorful makan. Pernah dengar nggak huruf jar itu apa sama zorful makan itu apa? Yang apa? Huruf jar adalah kata sambung. iya, bisa dibilang kata penghubung. Tapi sebelum kita mengetahui apa itu huruf jar sama zorf makan, kita harus lebih jadi kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, di sini ada 5 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin baca? Ada yang ingin baca ini? Ya. Tujuan pembelajaran 1. Memahami secara umum apa yang dimaksud dengan huruf jar dan Zorf al-makan. 2. Menemukan dan mengenal huruf jar serta jar al-makan dalam contoh kalimat. 3. Menggunakan huruf jar dalam membuat kalimat sederhana. 4. Menyusun kalimat dengan jar al-makan sesuai kaidah. 5. Membaca contoh kalimat dengan pelafalan yang tepat. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan huruf jar dan zorf makan, dan mengenali mana saja huruf-huruf jar dan zorf al-makan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang huruf jar. Jadi huruf jar itu adalah huruf-huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya menjadi majrur. Apa itu majrur? Majrur adalah yang berharokat kasroh. Tahu yang berharokat kasroh? Tahu, kan? Nah, terus huruf jar ini juga berfungsi sebagai penghubung. Jadi huruf jar itu tuh sebagai penghubung antara benda satu dengan benda yang lain. Benda yang lainnya. Jadi ingat ya, huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya menjadi majrur dan yang berfungsi sebagai kata penghubung. Di sini ada beberapa huruf jar, tapi yang sering digunakan atau yang paling umum itu ada 4. Itu ada fi, an, min, sama ala. Fi apa artinya? Di dalam. Ya, di atau di dalam. Terus ada an artinya Dari atau tentang. ya. Terus ada min artinya Dari. ya. Terus ala Di atas. di atas. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Za, apa sih perbedaan antara an sama min? Padahal artinya sama-sama dari. Jadi perbedaan antara an sama min itu, kalau misalkan yang min ini itu lebih kayak yang menunjukkan asal atau sumbernya. Sedangkan yang an ini itu yang dari kejauhan atau bisa kita maknai dengan arti tentang. Paham? Paham. Terus yang selanjutnya, kalau tadi huruf jar. Nah, sekarang itu huruf jar tapi sudah masuk ke contoh kalimatnya. Nah, yang pertama, siapa yang mau baca pertama? Siapa? Ada yang mau baca yang pertama? Contoh yang pertama? Alkitabu Firdurji. Artinya buku itu di dalam laci Ini. ya, di laci ini. Nah, tadi kan Ustazah bilang kalau misalkan huruf jar itu yang berfungsi untuk menghubungkan kata benda dengan kata yang lainnya. Jadi Alkitabu ini kan kata benda yang berarti buku. Terus adurji ini juga kata benda yang berarti laci. Terus ini huruf jar yang berfungsi sebagai kata penghubung tadi. Kalau misalkan nggak ada huruf jar, cuma ada alkitabu sama adurji, nggak mungkin kan artinya buku itu
As-sahratu alal maktabi. Yang mana huruf jar? Ala. Ala. Apa artinya? Di Iya, di atas. Al-mistar sama al-maktabi ini kata benda, dan huruf jar ini sebagai penghubung dari mistar sama mistar sama meja. Terus yang ketiga ada al-baitu qaribun minal madrasati. Yang mana huruf jarnya? Minal. Iya, minal, yang berarti dari. Tadi Ustazah bilang kalau apa? Minal itu yang dari asal sumbernya. Nah, terus yang terakhir, contoh yang terakhir, al-madrasatu ba'idatun anil mal'abi. Huruf jarnya yang mana? Yang berarti dari atau tentang. Udah paham contoh kalimat huruf jar? Udah. Nanti kalau Ustazah tanya udah paham semua? Insya Allah ya, kalau Ustazah tanya nanti. Terus yang selanjutnya itu materi tentang zorful makan atau zorob makan. Nah, zorob makan adalah kata keterangan tempat yang menunjukkan posisi suatu benda. Jadi ingat, zorob makan adalah kata keterangan tempat yang menunjukkan suatu posisi benda. Nah, di sini contoh zorob al-makan ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama ada amama, waro'ah, baina, tahta, fauqa, haula, sama janiba. Nah, amama artinya apa amama? Di depan. Terus waro'ah di belakang. Baina di antara. Tahta di bawah. Fauqa di atas. Haula nah, janiba di samping. Jadi ini adalah contoh dari zorob al-makan. Terus yang selanjutnya zorob al-makan, contoh kalimatnya. Jadi ini contoh kalimat dari zorob al-makan. Tadi ada berapa contoh zorob al-makan? 7. Ada 7. Nah, yang pertama, ini ada contoh yang pertama. As-sahatu amamal fasli. Halaman itu di depan kelas ini. Yang mana zorob makannya? Amama. Tahu nggak kenapa ada kegunaan amama di sini? Menunjukkan posisi suatu. Ya, tadi kan Ustazah bilang berfungsi sebagai petunjuk posisi suatu benda. Kalau misalkan nggak ada amama, cuma ada as-sahatu. As-sahatu ini kan artinya ya, artinya halaman. Terus sama al-fasli. Al-fasli artinya kelas. Dan kalau misalkan nggak ada amama, berarti dia cuma halaman kelas ini. Sedangkan di sini tuh mau menunjukkan kalau misalkan halaman ini tuh di mana, di bagian kelas mananya, posisinya di mana, entah di belakang, entah di depan. Jadi penggunaan zorob makan ini untuk iya, benar. Nah, terus yang kedua sama aja kayak yang pertama. Ini ada al-bustanu waro al-baiti, yang artinya kebun itu di belakang rumah ini. Al-bustanu artinya kebun. Terus al-baiti rumah. Waro'ah di belakang. Yang mana huruf zorob makannya? Waro'ah. Jadi sama yang kayak yang pertama tadi. Waro'ah ini atau zorob ini berfungsi sebagai kata menunjukkan apa tadi? Posisi suatu tempat. Iya. Di mana sih bustan itu tuh? Nah, jadi itu gunanya. Terus yang ketiga ada al-misbahu fawqal maktabi. Apa artinya? Lampu itu di atas meja. Yang mana huruf jarnya? Fawqa. Terus yang keempat sama kayak yang sebelumnya. Al-bilatu tahta as-soqfi. Tahta apa artinya? Di bawah. Yang berfungsi sebagai apa ini? Tahta ini menunjukkan
paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak? Udah tahu semua? Udah. Apa tadi huruf jar tadi? Untuk menyambungkan suatu tempat. Iya, atau yang lebih tepatnya adalah huruf-huruf yang apa tadi? Huruf-huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya menjadi majrur atau yang berharokat kasroh. Kalau jorok makan tadi apa? Kata keterangan tempat. Iya, kata keterangan tempat. Ada berapa contohnya tadi? 7. Ada 7. Ada yang ingin ini mencatat apa yang ada di sini? Kalau udah semua dicatat? Belum. Yang belum boleh dicatat. Atau di buku cetaknya itu ada kok. Udah dibuka buku cetaknya? Udah ada. Kalau buku cetak semua? Ada? Ada nggak di sana penjelasannya? Halaman halaman 34. Coba dibuka halaman 34. Ada kan? Sudah ada kan penjelasannya di sana? Udah. Nggak ada yang mau ditanya? Udah paham semua? Al-fahim tunnah? Kalau nggak ada pertanyaan, Ustazah minta dari kalian 1 atau 2 orang yang dapat menyimpulkan apa aja yang udah Ustazah jelaskan tadi. Ada yang bisa? Ada yang mau? Nanti Ustazah kasih sesuatu di akhir pembelajaran. Ada yang mau? Nggak apa-apa, coba dulu. Menyimpulkan bagaimana? Semuanya? Iya, nggak apa-apa. Dengarin ya temannya ya. Berdua. Langsung. Nanti dulu. Kelompok ayo, nanti dulu. Nggak apa-apa. Dengarin ya temannya ya. Simpulan dari pembelajaran yang Ustazah jelaskan tadi, yaitu huruf jar. Huruf jar adalah kata sambung untuk menunjukkan suatu tempat, atau bisa juga dimaknai dengan huruf yang menyebabkan huruf setelahnya menjadi majrur. Huruf majrur adalah huruf yang berharokat kasroh. Ya, terus contohnya ada berapa contohnya? Contohnya ada 4. Fi di dalam, min dari, ala atas, di atas, an dari atau tentang. Ya, kalau contoh kalimatnya, 1 contoh kalimat dari huruf jar. Abi wa umi fil Madinah, artinya ibu dan ayah di kota. Ya, terus kalau yang jorok makan? Penjelasan kedua, Jarok al-makan, kata keterangan tempat yang menunjukkan keberadaan benda. Ada 7 kata. Amama di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janiba di samping, baina di antara, haula di atas. Haula di Sekitar. iya di sekitar. Tepuk tangan. Ada yang mau satu lagi? Ayo. Pendek aja. Ayo, siapa yang mau? Nggak ada yang mau atau mau Ustazah tunjuk? Ayo. Ayo. Ada Grina mau? Ayo. Ayo. Enggak. Jihan? Mau? Ayo, siapa yang mau? Pendek gak apa-apa. Simpulan dari yang Ustazah jelaskan tadi.
Apa? Kalau sama. Enggak apa-apa. Pendek aja enggak apa-apa. Ayo. Enggak ada? Ayo enggak apa-apa. Sini. Syifa? Apa? Tapi kalian udah paham semua kan? Beneran? Rere? Paham? Apa huruf jar tadi, Re? Lagi nyatet ya. Oh, lagi nyatat. Insya Allah paham ya? Nah, di sini Ustazah ada beberapa soal. Jadi kalian isi soal ini. Gak banyak kok soalnya, cuma sedikit. Kalian berapa orang? 15. Yang mau nyata gak apa dilanjutin ya. Satu orang satu. Nah, di sana ada berapa soal? Ada 3. Mudah kan? Mudah, insya Allah. Kalau kalian dengerin Ustazah dari pertama tadi, insya Allah bisa di situ. Jawabannya ditulis di bawah aja ya. Jawabannya ditulis di buku tulis. Di bawah aja. Di bawah. Iya.
Udah? Udah. Ada yang masih belum selesai? Udah. Udah semuanya? Nah, jadi berhubung waktu tinggal sebentar lagi, kita bahas sama-sama ya. Ya. Siapa yang mau bacain soal nomor 1? Ya, silakan. Jelaskan apa perbedaan antara huruf jar dan huruf al-makan. Jawabannya? Huruf jar adalah kata atau huruf yang fungsinya untuk menyambungkan kalimat antara benda satu ke benda lainnya. Sedangkan huruf al-makan adalah kata keterangan suatu tempat. Iya, benar.
menggunakan baina, artinya di antara. Iya, di antara. Gimana pelajaran hari ini? Susah apa enggak? Enggak.